Assalamualaikum Pak, apakah ada yang bisa saya bantu? Mau konsultasi terkait dengan masalah kesehatan saya. Baik Bapak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama saya Kowi. Baik Bapak, Bapak datang ke sini karena ada yang ingin didiskusikan ya Pak ya, mengenai masalah Bapak. Kebetulan di klinik ini menerima untuk konsultasi terkait dengan HIV/AIDS. Bapak datang ke sini karena keinginan diri sendiri apa ya? Ada yang menyuruh Bapak ke sini atau tidak? Datang ke sini atas keinginan saya sendiri. Baik Bapak, kalau begitu sebelumnya saya akan memperkenalkan diri ya Pak. Kenalkan Bapak, nama saya Perawat Putri. Di sini saya yang bertugas sebagai konselor. Nah, Bapak kan datang ke sini ya atas kemauan Bapak sendiri. Kalau boleh tahu kira-kira ada apa pada diri Bapak? Sebenarnya waktu itu saya bersama dengan pacar dan rekan-rekan saya sempat melakukan narkoba suntik, dan waktu itu juga saya pasang tato, suntik juga. Waktu itu sih nggak ganti-ganti suntikan kayak gitu. Kalau Bapak sendiri terkait dengan HIV/AIDS ini pernah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut gak Pak sebelumnya? Mendapatkan informasi terkait dengan HIV ini saya pertama kali melakukan konsultasi. Baik Bapak, kalau begitu tujuan kita hari ini yaitu kita akan melakukan konseling atau berbincang-bincang mengenai permasalahan Bapak tersebut, khususnya pada HIV/AIDS ini. Untuk waktunya kurang lebih 15-20 menit. Tempatnya di sini, apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Baik Bapak, kita lanjut ya. Baik Bapak, saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik, kita mulai ya Pak ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai informasi dasar tentang HIV/AIDS tersebut. Apakah Bapak sudah siap? Sudah, saya sudah siap. Baik Bapak, saya mulai ya Pak. Pengertian dari HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau yang disebut AIDS, yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga tubuh tidak mampu lagi melindungi dari berbagai penyakit lain yang menyertai infeksi oportunistik. Acquired Immunodeficiency Syndrome atau yang disebut AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Infeksi oportunistik adalah infeksi yang umumnya tidak berbahaya pada orang dengan tubuh normal, namun dapat berakibat fatal pada ODA karena sistem kekebalan tubuhnya lemah. Bapak, apakah bisa dilanjut atau ada pertanyaan sebelumnya? Bisa dilanjut. Baik, saya akan lanjut ya Pak. Untuk cara penularannya ada 3 cara. Yang pertama, melalui hubungan seksual dengan seseorang yang telah terinfeksi HIV tanpa memakai pengaman atau pelindung yang disebut kondom. Yang kedua, melalui darah dan produk darah atau alat-alat yang telah terpajak HIV. Cara penularan HIV melalui yang pertama, secara langsung, transfusi darah, produk darah yang transplantasi organ tubuh yang terinfeksi HIV. Yang kedua, secara tidak langsung melalui alat-alat seperti jarum suntik, jarum tato, jarum tindik, peralatan bedah. Penggunaan jarum suntik secara bergantian di antara para pengguna nafza atau alat-alat lain yang kontak dengan cairan tubuh orang lain yang terinfeksi HIV dan tidak disterilisasikan terlebih dahulu. Yang ketiga, melalui ibu yang terinfeksi HIV kepada janin yang dikandungnya pada saat kehamilan, persalinan, dan menyusui. Lanjut ya Pak ya. HIV tidak menular melalui yang pertama, penggunaan toilet bergantian.
Yang kedua, pertukaran pakaian. Yang ketiga, berbagai makanan atau minuman. Yang keempat, berenang di satu kolam renang yang sama. Yang kelima, gigitan nyamuk. Yang keenam, keringat. Yang ketujuh, tinggal serumah dengan orang yang terinfeksi. Yang kedelapan, bersalaman atau berjabat tangan, berciuman, mencium orang lain. Untuk selanjutnya ada pencegahan penularan HIV. Pencegahan penularan HIV dengan cara abstinensi, yaitu tidak melakukan hubungan seks berisiko. Yang kedua, be faithful, bersikap saling setia dan pasangan. Yang ketiga, use kondom, melakukan hubungan seks selalu memakai kondom secara benar dan konsisten. Yang keempat, no drug, menghindari penggunaan jarum suntik tidak steril secara bergantian. Yang terakhir, education, mencari informasi HIV AIDS yang tepat dan benar. Informasi dapat diperoleh di layanan kesehatan terdekat. Lanjut ya Pak ya. Risiko tinggi kelompok orang yang berperilaku tertular HIV, yaitu individu yang sering berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, para penjajah seks komersial dan pelanggannya. Lalu, penyalahgunaan nafsa, suntik, atau penasun. Lanjut, penggunaan jarum suntik secara bersamaan atau bergantian, kelompok lelaki seks lelaki atau yang disebut LSL. Waria, bayi yang dikandung ibu yang terinfeksi HIV, orang yang memerlukan transfusi darah secara teratur, atau penderita talasemia, hemofilia, bila darah donor tidak dilakukan screening. Nah Bapak, itulah informasi yang saya sampaikan terkait dengan HIV AIDS tersebut. Nah Bapak, tadi kita sudah berbincang tentang kelompok beresiko. Nah ternyata perilaku Bapak tadi ada di salah satu faktor resiko. Menurut Bapak, perilaku tadi benar atau salah? Salah, saya juga cukup menyesal. Perlu ada perubahan perilaku tersebut atau tidak Pak? Perlu ada perubahan dari perilaku tersebut. Ada keinginan nggak Pak untuk merubah perilaku tersebut? Ada, saya sangat sekali ingin berkeinginan untuk merubah perilaku saya Teh. Soalnya saya juga sangat menyesal dengan perilaku itu. Baik. Bagus ya Pak, Bapak sudah mau merubah perilaku Bapak tersebut. Nah, untuk lebih memastikan Bapak tertular HIV atau tidak, Bapak sekarang harus melakukan tes HIV. Nanti darah Bapak akan diambil di laboratorium untuk diperiksa apakah Bapak negatif atau positif terkena HIV AIDS. Apakah Bapak bersedia? Kalau Bapak bersedia, Bapak bisa tanda tangan di sini ya Pak ya. Saya bersedia. Di mana Teh tanda tangannya? Di sini ya Pak ya. Oh iya, boleh. Kalau begitu saya antar ya Pak ke laboratoriumnya. Ya. Mohon maaf ya Pak, Bapak menunggu lama. Saya sudah dapat hasilnya dari lab. Ini masih segel ya Pak ya. Bagaimana? Apakah mau dibuka sendiri atau mau berbarengan dengan saya? Berbarengan aja Teh. Enggak. Kalau begitu saya buka ya Pak ya. Bapak, untuk hasilnya ternyata Bapak negatif. Alhamdulillah ya Allah. Tetapi mohon maaf Bapak, dari hasil ini masih ada kemungkinan kalau Bapak itu positif. Karena di hasil ini ada yang dikenal dengan istilah periode jendela. Periode ini berlangsung selama 3-6 bulan Bapak. Nanti setelah 6 bulan ke depan, Bapak disarankan untuk tes HIV kembali ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan tes ulang kembali? Iya, saya bersedia. Nah Bapak, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Bagaimana sekarang perasaannya Bapak? Alhamdulillah, saya merasa
senang karena sudah bisa berkonsultasi. Dengan hasil yang sementara ini juga saya cukup bahagia, tapi semoga nanti di hasil yang kedua saya bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Amin. Bapak harus banyak berdoa ya Pak ya, supaya hasilnya nanti kalau di tes kembali hasilnya negatif. Kalau begitu saya akhiri ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih kembali.